sebuah keyakinan yang bahwa kita percaya penuh akan adanya Allah Ta'ala. Iman adalah sebuah keyakinan yang bahwa kita percaya penuh akan adanya Allah, Tuhan, Raja semesta alam. Yang dikatakan iman adalah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa adanya Allah Ta'ala ini itu Raja sekalian alam. Jadi inilah yang dikatakan dengan iman. Kita yakin bahwa Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Kita yakin Allah Ta'ala yang memberi makanan terhadap kita. Kita yakin Allah Ta'ala mengatur kehidupan kita. Kalau yakin dengan seyakin-yakinnya, itulah yang dikatakan dengan iman. Berarti yang alam ini, yang merajai alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus yakin di hati kita. Inilah yang dikatakan dengan iman. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Percaya adanya hari pembalasan dan percaya lagi adanya hari pembalasan. Iman ini tidak kelihatan, tapi kita yakin di dalam hati kita. Surga neraka tidak kelihatan, hari pembalasan. Surga neraka adalah hari pembalasan. Itu tidak bisa kita lihat, tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya. La raiba fihi. Jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan di dalam hati kita bahwa adanya hari pembalasan, surga neraka, kadar baik dan kadar buruk. Iman atau percaya yang bahwa Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang mengatur sekalian alam ini. Mana firman-Nya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu itu berkehendak. Jadi tiap-tiap sesuatu, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, Allah lah yang mengatur sesuatu tersebut. Adanya pekerjaan kita, adanya posko ini, adanya semua yang kita kerjakan, itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman perlu dipupuk dan ditingkatkan pada setiap saat. Jadi iman ini ditingkatkan setiap saat dengan apa? Dengan kita beribadah. Beribadah bagaimana? Beribadah dengan istiqamah. Beribadah istiqamah. Kita istiqamah. Kita sunat sebelum, sunat sesudah, puasa Senin Kamis, itu harus istiqamah. Jadi kalau itu istiqamah, insya Allah iman kita akan kuat. Jadi kalau kita banyak lalai, kalau kita banyak lalai, banyak merendam. Jadi oleh sebab itu, bagaimana iman kita supaya naik? Harus istiqamah di dalam kebaikan. Baik itu kita berzikir di rumah, di posko, tapi lebih enak itu berzikir bersama-sama. Kalau di rumah saya yakin, habis salat langsung kita tidur atau pegang HP. Tapi kalau bersama-sama di posko, insya Allah sama-sama kita paksakan, karena itu kebaikan itu kembali kepada kita. Kita paksakan terus, istiqamah terus. Nggak ada orang tetap kita pergi ke posko. Itulah yang dinamakan istiqamah. Jadi iman dipupuk dan ditingkatkan pada setiap saat. Ada 4 atau 5 kiat dengan 5 jalan. Yang pertama, dengan jalan mempelajari ilmu ketauhidan dan ilmu tasawuf. Kita tahu
rukun ataupun yang akidah yang 50, tauhid, wujud, qidam, baqam, kelapa, dulil, awadi sampai mudah kalimun, itu kita pelajari supaya bersih hati kita daripada syirik kafir. Dan ilmu tasawuf supaya gaul-gaul yang baik. Ilmu tasawuf bahwasanya kita akan menjadi adab kita lebih baik lagi, akhlak kita lebih bagus. Inilah dengan ilmu tasawuf. 2, dengan jalan beramal ibadah yang istiqamah tetap. Ini yang nomor 2. Ini nomor 2 perlu kita beristiqamah, continue terus supaya lebih tingkat, lebih kokoh iman kita. Beramal, baik itu amalan zahir ataupun amal batin. Amal zahir kita membantu bagi orang-orang yang tidak mampu, kita bersedekah bagi anak-anak yatim kalau ada rezeki, dan kita bertawajuh ilmu batin, kita bertawajuh beramal, berzikir dan sebagainya. Ini supaya iman kita lebih kokoh. Karena rusak iman rusak iman ini karena kita tidak di lingkungan orang-orang yang baik. Tapi kalau kita di lingkungan orang-orang yang baik, yang bagus, ataupun kita umpamakan satu kampung itu orang yang di pesantren, itu imannya akan naik imannya, karena di setiap kampung tersebut semuanya muslim, semuanya berjamaah ke masjid, semuanya baca Quran. Kita malu kalau kita tidak baca Quran, tidak berjamaah di masjid. Tapi sampai ke Jakarta, iman kita telah kurang. Kenapa? Karena banyak yang kita lihat, banyak yang kita lalui, banyak kesulitan yang kita kerjakan. Dan di Jakarta ini bukan Islam saja, ada yang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Inilah yang melalai kita, lemah, turun iman kita. Sehingga itu kita tidak pergi ke posko. Itu kurang iman kita. Sampai ke posko kesetrum naik sedikit karena dia berzikir tadi, naik sedikit. Tapi kalau udah keluar posko dah lalai. Jadi makanya iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kok banyak duit nih? Kayu B. Nomor 3, supaya ditingkatkan iman, kokoh di dalam batin, takut akan azab Allah Ta'ala. Kalau telah takut azab Allah Ta'ala, kita menangis kita, harap akan rahmat Allah. Jadi kita takut akan azab Allah Ta'ala. Ketika kita membayangkan neraka, ini boleh kita bayangkan neraka, ataupun kita bayangkan mati, karena mati ini adalah mau'izah hasanah, pelajaran yang baik bagi kita. Itu iman kita akan naik, akan kokoh. Melihat tetangga kita telah meninggal tadi berteman, kemarin dia tegur kita, hari ini tidak ada lagi. Ini harus kita ingat-ingat. Makanya ingat mati itu sangat dianjurkan karena untuk meningkatkan keimanan kita. Dan berharap akan rahmat Allah Ta'ala. Kita selalu berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala. Yang keempat, ikhlas dalam semua beramal. Jadi ikhlas, seluruh bekerja kita harus ikhlas. Jangan karena saya ke posko ini mempanampan, saya perlihatkan sama si Habib, atau saya perlihatkan sama si Bulek saya di sini, itu tidak ikhlas namanya. Harus ikhlas. Ikhlas ini apa? Hancur nafsu kita ini semata-mata karena Allah Ta'ala, tidak karena dapat nasi bungkus saja. Bukan karena pergi ke sini saya mengajar ini dapat 1 bungkus,
itu saya tidak ikhlas namanya. Itu iman saya itu tidak kuat. Nomor 5, selalu berusaha berserah diri kepada Allah Ta'ala. Selalu kita tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan itikad atau pegangan yang kuat bahwa hidup dan mati di tangan Allah atau di kekuasaan Allah. Nomor 5, supaya kokoh iman kita, selalu bersih diri kepada Allah. Selalu berserah diri kepada Allah dengan etika atau pegangan yang kuat bahwa hidup dan mati di kekuasaan Allah. Ini wajah wajahiyah itu harus kita kita serahkan hidup mati itu kepada Allah. Kalau setelah hidup mati itu kepada Allah Ta'ala, kita tidak susah lagi, tidak akan susah lagi, baik itu duit tidak ada, baik itu sakit dan sebagainya, kita tidak susah karena kita semuanya sedih, gembira, sakit, sehat itu datang daripada Allah Ta'ala. Kalau itu telah ada di dalam hati kita, insya Allah kita telah kuat ataupun kokoh iman kita. Rezeki, keimanan dan keselamatan di tangan Allah. Rezeki semuanya dari Allah Ta'ala. Keselamatan kita itu ini masuk di tangan ini di kekuasaan. Jangan nanti Allah itu bertangan. Jangan nanti ada pikiran kita Allah itu bertangan. Tapi ini maknanya kuasa. Jadi yakin bahwa hidup dan kehidupan semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Kita dari kecil sampai besar, sampai kita punya istri, sampai punya anak, sampai punya cucu, itu semuanya kehidupan kita Allah yang mengatur dan semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu ini semuanya harus kita ingat-ingat, bukan pada tangan manusia dan sebagainya. Ini adalah keimanan yang berlandasan ketauhidan yang dapat menghilangkan keguguran, dapat menghilangkan keraguan-raguan. Itu bahasa Melayu mengutul kan? Dapat menghilangkan keraguan-raguan. Jadi kehidupan kita ini bukan di tangan manusia dan sebagainya. Ini adalah keimanan yang berlandaskan ketauhidan yang dapat menghilangkan keraguan-raguan, buruk sangka terhadap orang lain. Jadi kalaulah iman kita kokoh, ini kita yang buruk sangka itu telah hilang, keraguan-raguan kita tidak ada lagi. Kita hilangkan semuanya itu karena kenapa? Karena semua kekuasaan ataupun hidup mati kita adalah kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Iri hati juga rasa dendam terhadap sesama. Kalau ini telah hilang, akan lahirlah sifat-sifat terpuji atau akhlak karimah seperti pemurah, penyabar, penyayang, dan pemaaf. Inilah yang membuat kita membuatnya. Inilah yang membuat kita kepada hidup damai, aman, dan bahagia dalam dunia
Sementara ini dan hidup damai ya. Hidup damai. itu namanya aduh ya namanya. Hidup damai, aman dan bahagia. Hidup dan damai pula di akhirat nanti. Yang mana kita tinggal di sana untuk selama-lamanya. Jadi kalau ini telah yakin bahwa semuanya hidup matiku hanya lillahi ta'ala, insyaallah kebahagiaan dunia dan akhirat kita akan aman dan sentosa di alam akhirat nanti. Jadi itu surat bunyinya. Jadi demikian sajalah yang dapat kita sampaikan masalah iman ini. Kalau iman ini telah bagus, akhlak kita tambah bagus lagi. Kalau iman kita kuat, akhlak dan adab kita tambah mantap. Jadi mungkin yang ada yang bertanya, sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada wali yang telah membacakan buku tasawufnya.